Halo semuanya, pertanyaan dari aku untuk teman-teman semua untuk mengawali video kali ini. Jadi, kapan terakhir kali teman-teman merasa benar-benar tenang? Tenang di sini dalam artian teman-teman tidak dikejar banyak deadline, dikejar banyak tugas, tidak memikirkan aku harus ngajar apa lagi sih setelah ini. Dari video lagi, kalau aku sih, jujur aku sendiri juga udah lupa kapan kali aku bisa benar-benar tenang. Uniknya, saat ini kita hidup di era di mana kesibukan itu menjadi sebuah kebanggaan. Semakin penuh jadwal kita, semakin banyak hal yang harus kita lakukan, kita jadi semakin merasa, wow, aku sangat produktif. Cuman benar nggak sih itu? Dan tapi anehnya lagi, seringkali kita juga merasa kelelahan. Bahkan rasa lelah itu muncul ketika kita belum melakukan kegiatan apapun yang berada di jadwal-jadwal yang sudah kita susun. Lantas kenapa sih? Jadi hari ini aku akan membahas mengenai produktivitas serta untuk mengerti lebih dalam terkait apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri kita ataupun pikiran kita ketika kita sedang merasa sangat sibuk atau sedang memiliki banyak kesibukan. Nah, jadi ditambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalkan aku Atakana Nabila dari Teknik Industri Universitas Diponegoro angkatan 2023. Oke, back to the topik terkait produktivitas dan kesibukan. Coba kita ingatkan lagi dari kehidupan kita sehari-hari. Pada realitanya, terbangun tidur, buka HP, terus melihat orang-orang itu sepertinya sangat produktif. Ada yang udah mulai magang, ikut banyak lomba, organisasi, atau bahkan punya bisnis sendiri. Dan kita merasa kayak, wow, orang-orang itu keren banget, sangat produktif. Dan kita sadari, kita juga sering merasa membandingkan diri sendiri dengan orang-orang tersebut. Kayak kita muncul di pikiran, orang-orang itu keren banget ya, kayaknya aku belum bisa seperti mereka. Apa ya yang harus aku lakukan untuk mengisi jadwal aku agar bisa produktif seperti mereka, agar aku nggak ketinggalan dari mereka. Dan akhirnya kita isi jadwal-jadwal kita dengan segala banyak hal yang mengakibatkan jadwal kita menjadi sangat padat dan banyak kegiatan. Cuman kita juga nggak tahu sebenarnya kegiatan-kegiatan tersebut worth it nggak sih untuk kita. Dan pada titik ini kita udah mulai merasa aku sibuk dan aku produktif. Cuman benar nggak sih? Pada kenyataannya antara sibuk dan produktif tidak sesederhana itu. Tidak berarti kalau aku sibuk tandanya aku produktif. Lantas apa sih perbedaannya antara sibuk dan produktif? Nah, sibuk itu adalah ketika kita memiliki banyak kegiatan, tapi sebenarnya yang kita capai juga tidak begitu signifikan, tidak begitu banyak, tidak begitu memberikan arti untuk kehidupan kita ke depan. Dan produktif itu mungkin kegiatannya terlihat sedikit, cuma memberikan dampak yang signifikan, memberikan manfaat yang banyak untuk diri kita, dan kita merasa sangat nyaman dalam mengerjakan hal tersebut. Orang sibuk seringkali melakukan semuanya, sementara orang yang produktif yang melakukan hal yang sudah dia pilih terlebih dahulu, mana yang dirasa memang passion dia,
mana yang dirasa memang itu bidang dia, ataupun mana yang dirasa akan memberikan dampak bagi dia biar dia terus grow, terus berkembang di masa depan. Dan mungkin kalau misalnya saat kita kuliah ini yang dipilih adalah yang dapat membantu kita pada saat kita di dunia kerja nantinya. Ketika kita sudah masuk ke dalam kesibukan, hal yang pertama kita rasakan adalah pikiran kita mulai semakin penuh, semakin padat seperti jadwal-jadwal kita. Kita mulai merasa overthinking, memikirkan segala hal secara bersamaan. Takut salah, takut gagal, takut tidak cukup baik. Akhirnya kita jadi overanalyze terhadap segala hal. Sampai akhirnya kita lupa untuk benar-benar memulai segala kegiatan yang sebenarnya udah tersusun di saat itu. Steve Jobs pernah mengatakan, fokus itu bukan tentang mengatakan ya pada segala hal, tetapi berani untuk mengatakan tidak pada banyak hal. Tapi nyatanya, mungkin saja tanpa kita sadari, kita justru mencoba untuk mengatakan ya pada segala tawaran. Tapi kita sendiri lupa, sebenarnya kapasitas kita itu bagaimana? Kita bisa nggak sih lakuin itu semua? Apakah diri kita mumpuni? Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ini kan? Dan jujur aja, aku juga pernah berada di posisi tersebut. Di mana tadi juga sedang jadi banyak deadline, ada banyak tugas, banyak hal yang harus dilakukan, berbagi dengan organisasi dan segala macamnya. Dan ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita sudah dalam posisi yang baik, dalam keadaan duduk di atas kursi belajar, di atas meja kita dalam keadaan terbuka, menyala, hanya saja yang dilakukan tidak ada. Kita malah jadi melakukan hal yang lain selain dari tugas tersebut. Dan akibatnya dari yang awalnya ingin merasa produktif menjadi menunda. Dan kita sadari kalau itu bukan hal yang baik. Dan harus ada perubahan secara signifikan dari diri kita sendiri untuk memaintain segala hal dalam diri kita, baik kesibukan maupun cara kita menyesuaikan kesibukan kita. Dan apabila hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang sangat panjang, tiba-tiba kita merasa kehilangan fokus, energi kita merasa habis, dan akhirnya burnout. Dan tidak jarang orang yang merasa burnout itu malah jadi meninggalkan pekerjaannya, jadi demotivasi. Tentunya hal itu bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang-orang yang bekerja sama dengan orang tersebut. Dan yang perlu kita ketahui bahwa burnout bukan semata-mata cuma karena kita lagi melakukan banyak kesibukan makanya kita burnout. Tapi bisa jadi burnout itu disebabkan karena pikiran kita yang tidak pernah berhenti berpikir, tidak pernah berhenti memikirkan segala ketakutan dan banyaknya tugas kita tersebut. Dari keseluruhan pembahasan tadi, aku mulai menyadari satu hal. Sebenarnya masalahnya itu bukan karena kita yang kurang produktif, tetapi kita yang terlalu keras kepada diri kita sendiri. Kita terus mencoba untuk mengejar suatu standar yang bahkan terkadang kita sendiri juga nggak tahu standarnya itu seperti apa. Breakdown pernah mengatakan bahwa banyak sekali orang yang hidup dalam tekanan untuk terlihat cukup di mata orang lain. Dan tanpa kita sadari, kita mengukur dari kita dari sana. Kita juga melakukan hal yang sama seperti orang tersebut. Kita sibuk mengejar standar, dan kita sendiri sudah hidup dalam tekanan. Oleh karena itu, pikiran kita jadinya nggak pernah berhenti, karena kita terus merasa belum cukup sibuk, belum cukup memenuhi standar tersebut, belum cukup hebat seperti orang-orang yang terlihat di sosial media. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Karena suatu perubahan tidak dapat dilakukan langsung banyak ataupun secara tiba-tiba, maka kita harus melakukan secara bertahap. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa produktif itu
mulai menyadari kalau sebenarnya yang kita lakukan selama ini tergolong sebagai sibuk saja atau sudah benar-benar produktif. Karena kembali lagi, produktif itu bukan semata-mata sibuk, tapi melakukan hal yang memang sudah sesuai dengan tujuan kita di awal. Mungkin aja kita bisa melakukan banyak hal, tapi belum tentu banyak hal tersebut benar-benar mengarah pada tujuan kita. Yang kedua, berhenti untuk menunggu sempurna. Overthinking yang seringkali datang ketika kita belum memulai segalanya dari awal menyebabkan kita tidak benar-benar berani untuk memulai kegiatan tersebut. Kita menjadi stuck pada pikiran-pikiran itu saja. Jadi berhenti untuk menunggu sempurna dan berhenti untuk memikirkan segala hal yang sebenarnya mungkin hanya suatu kata-kata kita saja. Kita harus mulai melangkah, mulai mengambil tindakan kecil yang membawa kita menuju tujuan kita. Dan yang ketiga adalah mulai untuk mengenali diri sendiri. Sebenarnya apa sih kata kita? Apa sih yang sebenarnya kita sukai? Apa sih yang sebenarnya passion kita? Apa yang benar-benar ingin kita capai? Dan segala macamnya. Dan karena tanpa itu kita hanya sibuk, tapi kita nggak tahu sebenarnya tujuan kita itu apa. Dan akhirnya kita hanya berjalan sesuai kesibukan tersebut tanpa kita tahu sebenarnya ini arahnya di mana. Jadi teman-teman, di mana kita mulai didorong untuk bergerak lebih cepat, mungkin yang sebenarnya kita butuhkan bukan menambah kecepatan itu, tetapi kita harus mulai memahami arah dan tujuan dari hidup kita. Karena pada akhirnya menjadi produktif bukan hanya dari seberapa sering kita terlihat, tetapi dari seberapa kita selaras dengan diri kita sendiri, seberapa kita mulai memahami diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mulai merasa terlalu sibuk atau mungkin sudah mengarah ke arah burnout, mungkin itu bukan tanda teman-teman harus semakin menambah pekerjaan dan terus bekerja keras, tetapi tanda bahwa teman-teman itu mungkin perlu untuk beristirahat sebentar dan mulai memikirkan kembali dan memahami diri sendiri terkait apa yang benar-benar aku ingin capai. Terakhir, Aristotle pernah mengatakan, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Yang artinya bahwa mengetahui atau mengenali diri sendiri merupakan awal dari suatu kebijaksanaan. Oke, mungkin itu ada dari aku untuk hari ini. Semoga dapat mendapatkan banyak insight maupun mulai merasa, wow, sebenarnya mungkin aku cuma sibuk aja, belum produktif. Mungkin teman-teman dari teman-teman ini dapat memahami lebih jelas terkait keadaan tersebut dan bisa menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.